Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Dujayanti, NPM 18312700650105. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas 2 Global Innovation Ecosystem R01 dengan dosen pengampu Ibu Andrianingsi Eskom MMSI. Topik dari tugas 2 yang kami ambil yaitu BRI Satellite for Financial Inclusion. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Ernawati, yang kedua saya sendiri Riza Dujayanti, yang ketiga ada Nabila Tiara Nuraini. Pembahasan yang pertama yaitu deskripsi singkat tentang BRI Satelit. BRI Satelit adalah nama untuk satelit milik Bank Rakyat Indonesia, yaitu sebuah perusahaan perbankan di Indonesia. Satelit BRI dibuat oleh Space System atau Loral SSL dan diluncurkan di Pusat Peluncuran Ariane Space. Satelit tersebut ditaksir diluncurkan oleh roket Ariane 5 di Pusat Antariksa Guyana, Pelabuhan Angkasa Eropa. Satelit BRI mampu menjangkau wilayah Indonesia, ASEAN, Asia Timur termasuk sebagian Tiongkok, Laut Pasifik termasuk Hawaii dan Australia Barat. Satelit ini akan membantu BRI menghubungkan layanan perbankannya ke seluruh pelosok di Indonesia. Jalur telekomunikasi lewat satelit memudahkan BRI menjangkau daerah terpencil yang ada di Indonesia. Pembahasan berikutnya yaitu pendekatan IT. Yang pertama ada measurement, yaitu atau pengukuran. BRI satelit ini akan menyediakan cakupan C-band dan Q-band di Indonesia dan Asia Tenggara. Diposisikan pada 150,5 derajat bujur timur, satelit ini akan memungkinkan BRI untuk menyediakan komunikasi perbankan yang lebih aman untuk lebih dari 10.600 cabang operasional, 236.939 outlet saluran elektronik, dan hampir 53 juta pelanggan di seluruh Nusantara. Yang kedua yaitu experimentation atau eksperimen. Yang pertama yaitu BRI Satelit mampu membuat Bank BRI memperluas jaringan kerjanya dibanding perbankan lainnya, karena BRI Satelit mampu menjangkau hingga ke daerah terpencil sekalipun, sehingga BRI mampu melayani masyarakat di mana saja. Yang kedua yaitu BRI Satelit mampu memangkas pengeluaran komunikasi antar badan pegawai juga dengan pelanggan di seluruh Indonesia dan luar Indonesia. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, BRI yakin akan menghemat biaya telekomunikasi sekitar 50%. Yang ketiga yaitu BRI Satelit mampu membawa Bank BRI meningkatkan kualitas pelayanan perbankan menjadi lebih baik. BRI Satelit mampu menjangkau yang belum dijangkau, melayani yang belum terlayani. Dan yang terakhir yaitu dengan memanfaatkan teknologi BRI Satelit akan menghemat biaya telekomunikasi sekitar 50%. Kontak pembuatan serta peluncuran dari BRI Satelit ini ditaksir bernilai 230 juta dolar Amerika atau sekitar 2,5 triliun. Selanjutnya, poin ketiga yaitu sharing atau berbagi. Yang pertama, BRIMO, pembukaan rekening simpanan serta transaksi transfer dan pembayaran secara online. BRIMO merupakan aplikasi yang memiliki fungsi mobile dan internet banking di dalam satu aplikasi dengan menu transaksi yang lebih lengkap dan menarik. Aplikasi ini memiliki fitur transfer, berbagi pembayaran, top up uang elektronik atau Breezy, cek mutasi rekening, dan banyak layanan perbankan lainnya. Melalui aplikasi ini juga, nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk membuka rekening baru. Yang kedua, pinjaman digital ceria. Bank BRI menjadi bank pertama di Indonesia yang memiliki produk jaminan digital. Aplikasi ini sudah fully digital dengan sistem digital verification, digital scoring, hingga digital signature, sehingga masyarakat dimudahkan ketika mengajukan personal loan. Nasabah bisa melakukan semuanya melalui smartphone, tidak perlu datang ke kantor BRI. Yang ketiga, layanan virtual assistant Sabrina. Sabrina merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI berbasis chat yang berfungsi layaknya customer service. Sabrina bisa dimanfaatkan untuk mencari tahu lokasi kantor BRI, informasi promo dan produk BRI, info dan kegiatan Bank BRI, serta layanan bantuan. Yang keempat, agen briling. Dengan adanya agen briling, masyarakat dapat memanfaatkan untuk melakukan
penarikan dan setoran tabungan. Saat ini BRI telah memiliki agen berjumlah 428.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga tidak perlu mendatangkan kantor BRI untuk bertransaksi. BRI juga memiliki lebih dari 18.000 mesin ATM dan lebih dari 3.800 mesin CRM. Kemudian poin keempat yaitu replication atau replikasi. Proses replication sistem informasi migrasi satelit BRISAT dengan PT Selindo Alpha dapat mengurangi kesalahan pencatatan data, kesulitan pencarian data, dan percepatan dalam operasional migrasi satelit BRISAT, sehingga dapat dipastikan dibutuhkan suatu sistem informasi yang handal serta pelayanan yang baik, sehingga beralih dari sistem manual yang selama ini dipakai dengan sistem baru yang berbasis komputer, yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang ada karena membantu memudahkan user di dalam proses migrasi satelit BRISAT pada PT Selindo Alpha. Perkenalkan, nama saya Nabila Tiara Nuraini dengan NPM 183112700650004. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh kedua teman saya sebelumnya, yaitu Riza Dwijayanti dan Ernawati. Berikut materinya. Framework Global Innovation Index. Dan di sini terdapat gambar satelit dengan seri 1300. Seri ini memiliki struktur yang ringan dan sangat kuat, subsistem pengarahan dan penjagaan tempat yang hemat bahan bakar, larik surya dan baterai yang berdaya guna dan handal, serta subsistem perintah dan kendali atau command and control yang maju. Penggabungan komponen-komponen menjadi subsistem muatan dan bus, demikian juga dengan pengujian di tingkat sistem satelit. Semuanya dilakukan di tempat ini melalui proses-proses berdaya guna dan mumpuni. Cara pikir produksi yang terpusat ini, sekaligus dengan sumber daya rekayasa subsistem dan sistem yang berdekatan, memungkinkan Space System Loral atau SSL meluncurkan satelit handal sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, Matrix Innovation BRI Satelit. Yang pertama, kegiatan pada BRI Satelit. BRI Satelit dapat mengelola layanan perbankan pada Bank BRI. Yang kedua, permasalahan pada BRI Satelit. Terdapat beberapa slot pada BRI Satelit yang menganggur dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan negara. Selanjutnya yang ketiga, peraturan pada BRI Satelit. BRI Satelit tidak akan menyewakan slot satelit ataupun menjualnya kepada perusahaan lain. Yang keempat, perkembangan teknologi pada BRI Satelit. Dengan adanya BRI Satelit, dapat menjangkau layanan di wilayah terpencil pelosok Indonesia. Yang kelima, perubahan aturan pada BRI Satelit. Dikarenakan jumlah sewa satelit per tahun naik, maka BRI membeli satelit dan satelit tersebut dapat beroperasi selama 15 tahun. Yang keenam, atau yang terakhir, inovasi pada BRI Satelit. BRI Satelit dapat meningkatkan kemampuan jaringan dan menguasai segmen microbanking dalam transaksi perbankan. Sekian presentasi untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Global Innovation Ecosystem kelas R01 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.